Diana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar nih Bapak Ibu semuanya? Selamat datang di pelatihan hari ini. Nah, ini karena masih pagi nih, untuk semakin menambah semangat, gimana kalau saya ucapkan semangat pagi, silakan Bapak Ibu juga jawab semangat, 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 begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Semangat pagi Bapak Ibu. Semangat, semangat, semangat. Oke, terima kasih atas responnya. Oke, langsung saja. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang di pelatihan hari ini. Jadi, topik kita akan membahas mengenai kegiatan untuk pembayaran incoming documentary collection. Nah, sebelumnya ada kata pepatah tak kenal maka tak sayang nih Bapak Ibu. Jadi, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini biodata saya. Jadi, nama saya adalah Emaliana Pandan, tapi Bapak Ibu bisa memanggil saya Pandan. Nah, saya lahir di Malang, Arema, 16 Agustus tahun 91. Nah, berikut ada nomor HP yang mungkin Bapak Ibu bisa hubungi untuk berkonsultasi. Nanti setelah pelatihan, kira-kira jika ada topik atau materi yang mau didiskusikan lebih lanjut atau kurang jelas, begitu ya Bapak Ibu ya. Terkait dengan pengalaman, saya bergabung di BCA, di join di unit dokumen analis, sekitar tahun sekian sampai dengan sekian, lalu saya dipindah tugaskan ke bidang Surabaya Export Import Service. Jadi setelah handle di dokumen analis, saya pindah ke bagian pemrosesannya dari tahun sekian sampai dengan saat ini. Baik Bapak Ibu, karena saya sudah memperkenalkan diri nih Bapak Ibu, maka giliran saya untuk lebih mengenal Bapak Ibu sekalian saat ini. Jadi, izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu satu persatu. Bagi yang peserta yang namanya saya sebutkan, silakan untuk memperkenalkan diri ya Bapak Ibu, bisa disebutkan nama Bapak Ibu dan berasal dari unit kerja mana. Oke, kita mulai dengan Ibu Sri Purnami. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Ibu Sri Purnami. Jadi Ibu biasa dipanggil dengan Ibu Tuti begitu ya Bu ya. Terlihat semangat sekali nih pagi ini. Oke, kita lanjut dengan Ibu Rani Fatima. Silakan Ibu memperkenalkan dirinya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rani. Semoga Bapak Ibu yang hadir di sini tetap semangat sampai akhir sesi ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut sebelum memulai pelatihan. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan keamanan dan kenyamanan selama pelatihan. Nah, terkait dengan pencegahan terjadinya potensi hazard selama proses pelatihan berlangsung, pastikan Bapak Ibu mengetahui emergency exit jika tiba-tiba terjadi bencana. Titik kumpulnya sendiri berada pada sebelah utara di luar gedung ini ya Bapak Ibu. Nah, untuk pelatihan ini sendiri akan diadakan selama 3 hari ke depan, tepat pada pukul 8. Jadi mohon Bapak Ibu dapat hadir tepat waktu agar tidak menghambat kelancaran proses pelatihan ini. Nah, untuk memastikan agar penyampaian materi hari ini dapat berjalan optimal, mohon kerjasama Bapak Ibu untuk mematikan atau mengatur HP pada posisi silent dan menjaga kebersihan di area pelatihan demi kenyamanan bersama. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan akses ke kamar kecil, restroom tersedia di pojok kanan di ruang pelatihan ini. Oke, Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan sama-sama mempelajari proses pembayaran incoming documentary collection. Nah, topik ini berdasarkan pada kode unit K66 SPP 07 002 titik 2 dari SKKNI nomor KEP 178 garis miring men garis miring 7 garis miring 2022. Oke, jadi Bapak Ibu, tujuan dari pelatihan
ini adalah Bapak Ibu nantinya diharapkan dapat menjelaskan dan mempraktekkan kegiatan pembayaran incoming documentary collection secara teliti. Tentu saja sesuai dengan job desk Bapak Ibu sehari-hari memproses untuk pembayaran incoming documentary collection. Jadi kita harapkan pelatihan ini dapat menambah pengetahuan, keterampilan maupun sikap kerja dari Bapak Ibu semua. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sedikit motivasi yang ingin saya sampaikan terkait pelatihan ini sebelum kita memulai ke topik inti. Tentu saja dari sekian banyak produk trade atau perdagangan internasional begitu ya Bapak Ibu pasti memiliki SOP-SOP tersendiri. Nah, yang diharapkan dari pelatihan ini nantinya adalah job desk yang Bapak Ibu lakukan sehari-hari itu sesuai dengan SOP yang dimiliki perusahaan. Ibarat kata nih, misalnya kita memasak sop, itu kan. Nah, bahan-bahan atau ingredients-nya kan terdiri dari berbagai macam tuh ada wortel, buncis, kentang, begitu ya Bapak Ibu. Jadi SDM-nya bisa berbagai macam. Nah, makanya diatur SOP agar semua berjalan dengan sesuai standar. Jadi potongan wortelnya seperti apa itu bisa seragam semua. Jadi tidak ada yang kotak-kotak, tidak ada yang persegi panjang seperti itu. Nah, walaupun SDM-nya berbagai macam, jadi diharapkan kompetensi atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dari Bapak Ibu semua itu sesuai dengan SOP perusahaan yang berlaku. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pembahasan materi ini, saya ingin menyampaikan gambaran umum terkait unit kompetensi yang akan kita bahas pada pagi ini. Yang pertama adalah terkait konteks variabel, ya ini standar dari unit kompetensi ini sih diberlakukan untuk apa saja begitu ya. Jadi unit kompetensi ini diperlakukan untuk penyelesaian transaksi trade finance berupa pembayaran incoming documentary collection. Jadi dari sekian banyak produk trade kita ambil satu topik yaitu terkait pembayaran incoming documentary collection-nya. Nah, cakupannya terdiri dari 3 hal yaitu dari transaksi penerimaan dokumen. Jadi ketika kita terima dokumen dari bank luar negeri atau remitting bank, bagaimana perlakuannya, apa saja yang harus dilakukan. Lalu bagaimana ketika nasabah kita menyerahkan akseptasi atas dokumen tersebut. Jadi ketika nasabah datang ke counter dan melakukan akseptasi, Bapak Ibu perlu melakukan apa saja. Dan selanjutnya, karena posisi nasabah adalah sebagai pembeli ya, incoming documentary collection berarti dokumen penagihan dari luar negeri datang ke kita dan nasabah ditagih untuk membayar. Jadi ketika nasabah melakukan pengajuan untuk pembayaran atau pelunasan, dari job desk-nya Bapak Ibu itu perlu apa saja yang dilakukan seperti itu. Jadi cakupan untuk konteks variabel ini terdiri dari 3 hal tersebut. Nah, kita lanjut ke alat dan bahan pelatihan kerjanya. Tentu saja kita butuh komputer, butuh alat tulis, terus selanjutnya kita juga butuh alat scan karena kita perlu mendokumentasikan dokumen-dokumen yang kita terima dari bank luar negeri atau remitting bank. Dan bahan yang terakhir adalah kita membutuhkan aplikasi bank trade. Jadi untuk melakukan register dan penomoran, dokumentasi juga atas dokumen yang kita terima dari bank luar negeri begitu. Oke, kita lanjut ke sikap kerja. Tentu saja saat menghandle transaksi ini diharapkan Bapak Ibu bersikap bertanggung jawab atas transaksi yang diproses, lalu perlu ketelitian dalam memproses setiap transaksi dan memperhatikan resiko yang mungkin akan terjadi. Jadi perlu risk awareness dari Bapak Ibu sekalian dan tentu saja perlu kedisiplinan ya Bapak Ibu. Nah, untuk aspek kritisnya, poin terakhir dari yang ingin saya sampaikan adalah aspek kritis ini berarti ketepatan dalam melakukan validasi, instruksi dari bank pengirim atau remitting bank, pemeriksaan dokumen, akseptasi dan pembayaran, pembukuan dan pengenaan biaya, penyusunan laporan, kemampuan mengidentifikasi permasalahan transaksi, dan mengeskalasi kepada pihak terkait. Nah, begitu Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu untuk memastikan bahwa masing-masing dari peserta pelatihan nantinya akan mampu begitu ya Pak, mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memproses pembayaran incoming documentary collection. Pada pelatihan ini, Bapak Ibu akan dibekali 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Nah, pertama-tama mari kita bahas dari aspek kompetensi yang pertama, yaitu pengetahuan. Kira-kira pengetahuan apa saja sih yang perlu Bapak Ibu pahami dan kuasai untuk melaksanakan job desk Bapak Ibu sehari-hari? Nah, pengetahuan yang perlu Bapak Ibu pahami dan kuasai yang pertama adalah pengetahuan terkait produk trade dan collection. Jadi kalau trade itu sendiri bisa dari letter of credit, bisa juga dari non-LC atau collection, biasa kita sebutkan begitu ya Bapak Ibu. Nah, produk ini sendiri kan tentu saja nasabah bisa dibagi menjadi dua posisi, dari nasabah kita sebagai penjual atau eksportir ke luar negeri dan nasabah kita sebagai pembeli atau importir dari luar negeri. Jadi membeli barang dari luar negeri. Nah, kondisinya untuk topik hari ini adalah kita akan mempelajari posisi nasabah sebagai pembeli. Nah, yang bertransaksi di BCA menggunakan transaksi incoming documentary collection, begitu Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya pengetahuan yang Bapak Ibu perlu ketahui adalah dari sisi aspek akuntansinya. Dari sisi aspek akuntansinya seperti apa? Karena kan terus terang untuk melakukan pembayaran ke luar negeri kita perlu melakukan penjurnalan. Jadi perlu mendebet rekening nasabah, lalu mengkredit ke pos-pos rekening nostro kita di luar negeri, di bank korespondensi kita tergantung mata uang transaksi nasabah, bisa USD, CNY, JPY, Japanese Yen, dan sebagainya. Nah, jadi tentu saja Bapak Ibu juga perlu memahami aspek akuntansi dari trade finance ini. Untuk selanjutnya adalah aspek hukum dan kebiasaan umum yang berlaku dalam trade. Nah, untuk transaksi trade itu sendiri tentu saja ada aspek-aspek hukum atau peraturan yang berlaku secara internasional. Misalnya kalau untuk incoming documentary collection sendiri kita mengacu pada URC nomor 522. Nah, selain pada URC 522 yang diberlakukan secara internasional, tentu saja setiap negara masing-masing memiliki um, aturan atau hukum masing-masing yang berlaku di negaranya, dan mungkin bisa juga memiliki kebiasaan umum di negara tersebut yang berbeda dengan kebiasaan umum di negara kita. Jadi mungkin Bapak Ibu juga perlu memiliki pengetahuan terkait hal ini. Oke, selanjutnya untuk aspek kedua adalah terkait dengan keterampilan. Jadi keterampilan yang akan kita pelajari pada sesi hari ini adalah yang pertama menggunakan aplikasi Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication atau yang biasa kita sebut dengan SWIFT. Jadi sebagai alat korespondensi kita dengan bank luar negeri, lalu kita juga akan melakukan pencatatan atas transaksi nasabah. Jadi Bapak Ibu perlu terampil untuk melakukan pencatatan transaksi nasabah. Dan selanjutnya tentu saja kita perlu melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik. Jadi dari sisi internal maupun eksternal. Misalnya saja nasabah melakukan transaksi dalam mata uang USD, lalu dia request untuk dilakukan pendebetan dalam transaksi rupiah. Nah, tentu saja kita harus koordinasi dengan nasabah terkait request tersebut, lalu kita perlu koordinasi dengan cabang terkait kurs yang akan dikenakan untuk konversi dari USD ke rupiah, dan sebagainya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk aspek ketiga, sikap kerjanya, tentu saja Bapak Ibu ketika melakukan pemrosesan atas pembayaran transaksi incoming documentary collection ini, Bapak Ibu perlu bertanggung jawab, perlu teliti, dan diharapkan risk awareness-nya juga dari Bapak Ibu sekalian. Oke, baik Bapak Ibu, dari penjelasan materi yang telah kita pelajari tadi, apakah ada pertanyaan?
Oke, kalau tidak ada yang bertanya, izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu untuk memastikan bahwa Bapak Ibu dapat memahami apa yang saya sampaikan tadi. Oke, silakan dari Bapak Hendrik. Mohon dijelaskan pengetahuan apa saja yang perlu kita miliki untuk memproses pembayaran incoming documentary collection. Silakan, Pak. Oke, jawaban Bapak sudah bagus ya Pak ya. Berarti sudah bisa mengikuti pelatihan kita dari awal tadi. Kalau begitu kita bisa lanjut ke slide berikutnya terkait dengan praktek kerja. Oke, baik Bapak Ibu, setelah tadi kita membahas tentang teori-teori nih, teori-teori dari materi pelatihan hari ini, sekarang saatnya kita melakukan praktek untuk penerapan dari teori-teori tersebut. Nah, sebelum kita mulai ke praktek kerja, saya jelaskan dulu langkah-langkah kerjanya. Mulai dari yang pertama adalah persiapan. Jadi Bapak Ibu perlu melakukan persiapan untuk memproses transaksi incoming documentary collection, seperti pastikan komputer tidak ada kendala ketika dinyalakan, lalu aplikasi yang akan digunakan juga oke, tidak bermasalah. Dokumen juga sudah dipegang oleh Bapak Ibu dan sebagainya. Lalu lanjut ke langkah-langkah selanjutnya adalah pelaksanaan. Jadi nanti kita akan melakukan bagaimana cara memproses transaksi incoming documentary collection dari dokumen kita terima dari bank luar negeri, lalu proses akseptasinya seperti apa, sampai ke proses pembayaran ke luar negerinya seperti apa. Dan langkah terakhir adalah evaluasi. Jadi terkait pelaksanaan proses transaksi incoming documentary collection-nya. Seperti apa? Oke, sekarang saatnya kita mulai berlatih ya Bapak Ibu. Nah, ini kita coba praktekkan teori yang tadi telah kita pelajari bersama. Nah, saat ini saya sudah memegang sebuah contoh dokumen yang diterima dari bank luar negeri. Yang pertama kita perlu lakukan adalah melakukan registrasi dokumen ini. Jadi Bapak Ibu perlu melakukan log dan input data-data yang ada di dokumen ini ke sistem. Nah, setelah itu akan muncul nomor ref yang menjadi pegangan kita. Jadi kalau ada nasabah bertanya terkait transaksinya, bisa diinfokan nomor refnya agar kita lebih gampang mencari dokumen yang mana nih yang dicari oleh nasabah tersebut. Nah, setelah dilakukan log, registrasi, kita akan berlatih terkait proses aksesnya. Jadi Bapak Ibu bisa ketika nasabah datang ke counter, Bapak Ibu bisa melakukan input ke sistem aplikasi Bank Trade seperti ini. Oke, nah lanjutnya kita perlu melakukan validasi perintah bayar di surat pengantar yang kita terima dari dokumen luar negeri tersebut. Apakah sudah lengkap untuk instruksi pembayarannya? Jadi ketika nasabah request untuk pelunasan atau pembayaran dokumen atas transaksi itu, kita juga langsung dapat melakukannya tanpa terkendala instruksi pembayaran yang tidak jelas dari bank luar negeri. Oke, sampai karena kita sudah berlatih ya Bapak Ibu kita sudah mencoba bersama-sama teori dan prakteknya. Jadi kesimpulan dari pelatihan hari ini adalah yang pertama, incoming documentary collection dari bank pengirim, remitting bank atau bank luar negeri lebih gampangnya ya Bapak Ibu, perlu diregistrasi sesuai prosedur yang berlaku. Nah, selanjutnya registrasi akseptasi dari pihak tertarik atau drawing atau nasabah kita lebih gampangnya ya Pak Bapak Ibu, itu perlu dimasukkan ke dalam sistem. Nah, sistem yang kita gunakan, sistem Bank Trade, perlu di-input ke dalam Bank Trade sesuai prosedur yang berlaku. Untuk selanjutnya, perintah pembayaran dari pihak tertarik atau drawing dan juga mungkin dari bank luar negeri ya yang kita bisa lihat di surat pengantarnya itu perlu divalidasi sesuai prosedur yang berlaku. Oke, selanjutnya kita ke tahap evaluasi. Jadi untuk memastikan bahwa Bapak Ibu telah memahami apa yang tadi saya sampaikan dari awal sesi
di Ibu menjelaskan cara memprosesnya seperti apa, silakan Bapak Ibu praktekkan cara memproses transaksinya seperti apa, bagaimana cara melakukan registernya, bagaimana cara melakukan input ke sistemnya, dan bagaimana cara memvalidasi instruksi pembayarannya. Ya, silakan Bapak Ibu praktekkan. Oke, dari hasil evaluasi terkait apa yang Bapak Ibu telah tulis di kertas tadi, lalu kita juga telah melakukan evaluasi dari salah satu Bapak Ibu yang mencoba untuk mempraktekkan cara proses transaksi, dapat disimpulkan bahwa Bapak Ibu sudah bisa mengikuti apa yang tadi saya sampaikan dari awal pelatihan hari ini ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya terkait tugas tambahan, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, karena transaksi kita bisa terdiri dari berbagai macam mata uang, jadi tentu saja BCA juga memiliki rekening nostro di masing-masing bank sesuai mata uang tersebut. Jadi tugas tambahan Bapak Ibu adalah silakan Bapak Ibu membuat daftar bank korespondensi untuk memproses transaksi pembayaran incoming documentary collection tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa sebutkan untuk mata uang USD bank korespondensi yang kita gunakan apa, lalu mata uang euro korespondensi bank yang kita gunakan apa, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, setelah apa yang saya sampaikan dari awal tadi, em, saat ini kita sudah berada pada akhir sesi latihan. Jadi hasil dari teori dan praktik yang tadi kita telah coba dapat disimpulkan bahwa Bapak Ibu sudah mulai bertambah paham, bertambah juga pengetahuannya, keterampilannya, dan sikap kerjanya terkait bagaimana cara memproses transaksi incoming documentary collection ini. Jadi, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Semoga pelatihan ini dapat memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu untuk melakukan job desk sehari-hari nantinya, jadi lebih jelas dan lebih sesuai dengan prosedur yang berlaku. Akhir kata, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu.